AKP Dadang sempat ancam polisi lain usai tembak AKP Ulil Rianto. AKP Dadang Iskandar diduga hendak berniat menembak Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti setelah menembak mati Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Hal tersebut diungkap Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol, Purn. Arif Wicaksono Sudiutomo setelah mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang turut diberondong tembakan oleh AKP Dadang Iskandar pada saat kejadian. Kompolnas menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti usai. Saya jalan kaki, begitu dari lokasi penembakan agak turun dikit masih di lokasi Mapolres, beberapa meter turun ke bawah ke kiri. Di depan itu rumah dinasnya Kasat almarhum sama Kabak Ops, saya ke kiri di sini ada rumah Kapolres, kata Arif saat ditemui di Bandara Internasional Minangkabau, BIM, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, siang. Dia bilang, di rumah dinas Kapolres Solok Selatan didapati bekas peluru. Ada di kaca depan, jendela kamar, hingga tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan, itu tembus sampai ke kursi tamu, lalu di tempat tidur, ini ada kacanya. Kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan, jendela kamar, terus saya cek ke dalam tempat tidurnya kena, bolong, imbuhnya. Beruntung, kata Arif, Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, ujar Arif. Ia mengungkapkan, ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Namun, belum diketahui motif tersangka AKP Dadang Iskandar berniat menembak Kapolres Solok Selatan. Kapolda Sumbar sebut hubungan AKP Dadang dan Kapolres baik-baik saja, sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebut hubungan Kapolres Solok Selatan bersama AKP Dadang selama ini baik-baik saja. Saya dapat laporan dari Kapolres Solok Selatan, hubungannya baik-baik saja selama ini. Justru tersangka, AKP Dadang, ini penghibur terhebat di Polresnya, kata Suharyono di Mapolda, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Kalau ada acara sertijab, dia, AKP Dadang, ditunjuk, dia nari-nari, joget-joget. Sebenarnya kan unpredictable, kita tidak tahu emosi seseorang saat dia mengalami sesuatu kemudian melakukan sesuatu, itu yang sedang kita dalami, tambahnya. Sehingga, lanjut Kapolda, tidak mudah melakukan justifikasi terhadap motif AKP Dadang membunuh AKP Rianto Ulil Ansar. Sekarang jadi Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, dan juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Kapolri turun tangan, tugaskan Jenderal usut kasus polisi tembak polisi. Sosok jenderal asal Sulsel ditugaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Sumbar. Jenderal asal Sulsel itu bernama Irjen Abdul Karim. Ia ditugaskan turun sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Irjen Abdul Karim berasal dari Sinjai Sulsel. Ia lulusan Akademi Kepolisian 1995. Irjen Abdul Karim akan mendampingi Inspektur Pengawasan Umum Polri Dedi Prasetyo turun ke Sumbar untuk melakukan pengawasan dalam rangkaian penyidikan kasus tersebut. Bahwa hari ini Bapak Kapolri sudah memerintahkan Kadif Propam dan Pak Irwasum untuk turun ke Sumbar dalam langkah mengecek dan mengasistensi semua kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh Polres maupun dari Polda, kata Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Sandi meminta agar masyarakat yang memberikan atensi dalam kasus ini untuk bersabar dan menunggu proses hukum yang tengah dilakukan. Di sisi lain, Sandi menegaskan jika Korps Bayangkara akan menindak tegas apapun pelanggaran yang terjadi tanpa pandang bulu. Bapak Kapolri juga sudah menegaskan pada waktu kemarin,
akan tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, baik terkait dengan pidana maupun yang terkait dengan masalah keetiknya, ucapnya. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Dari laporan polisi mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Harta kekayaan AKP Ulil Rianto, korban penembakan AKP Dadang. Penembakan tersebut diduga akibat penindakan yang dilakukan Satreskrim terhadap tambang ilegal galian C. Jenazah AKP Ulil telah dimakamkan di pemakaman Siri, Napes C, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulil Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 KH. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS. Brigjen TNI Elvis Rudi, merupakan paman dari AKP Ulil Rianto, mengenang sosok keponakannya itu. Brigjen TNI Elvis cukup dekat dengan AKP Rianto, bahkan ialah sosok yang membuat Kasat Polres Solok Selatan tersebut memilih karirnya menjadi seorang polisi. AKP Rianto Ulil Ansar terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tahun 2023 saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Total harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar 150 juta rupiah. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki AKP Rianto Ulil Ansar. Data harta A tanah dan bangunan RP. B alat transportasi dan mesin RP. C harta bergerak lainnya RP. D surat berharga RP. E kas dan setara kas RP. 150 juta F harta lainnya RP. Subtotal RP. 150 juta 3. Hutang RP. 4. Total harta kekayaan 2-3 Rp. 150 juta.